Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Istri almarhum Rudi Gani punya bukti ancaman pembunuhan yang diterima oleh sang suami. Bocah kelas 2 SD tewas tersengat listrik saat asik bermain bola. Belasan pasang pengantin mengikuti nikah gratis. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kasus penembakan pengacara Rudi Gani yang tewas ditembak di Kabupaten Bone terus bergulir. Istri almarhum yang menjadi saksi kunci dalam kejadian tersebut mendatangi Mapolda Sulsel untuk dimintai keterangannya dan membawa bukti berupa ancaman pembunuhan yang diterima oleh sang suami sebelum meninggal dunia. Didampingi tim kuasa hukumnya, istri pengacara korban tewas penembakan Haja Maryam usia 45 tahun mendatangi Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kunci dalam kasus penembakan suami oleh OTK di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada malam pergantian tahun. Lewat pemeriksaan yang berlangsung di ruangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, istri advokat korban penembakan tersebut membeberkan sejumlah bukti di hadapan penyidik. Seperti diantaranya adalah bukti petunjuk elektronik bernada ancaman, serta keterangan bukti ancaman verbal lainnya oleh seorang terhadap suaminya sebelum tewas ditembak OTK. Hingga kini tim gabungan Polres Bone dan Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa sedikitnya belasan saksi dalam kasus penembakan pengacara asal Makassar Rudi S. Gani umur 49 tahun. Dan polisi juga hingga kini telah mengamankan barang bukti berupa hasil uji laboratorium forensik proyektil peluru jenis senapan angin kaliber 8 mm yang menembus wajah sebelah kanan almarhum dan bersarang di tulang leher. Segala macam yang dia ketahui ibu yang berkaitan dengan bukti-bukti termasuk percakapan-percakapan dan WA yang ada di dalam HP-nya almarhum dan ibu sendiri. Bukti apa saja itu yang Bukti elektronik semua. Salah satunya yang ancaman itu atau seperti apa? Ada di dalam HP-nya ya, suaminya. Yang bukti ancaman itu? Ya, ada. So memang dia diancam mau dibunuh atau bagaimana? Tidak begitu. Oh, begitu. Kalau bukti itu, kalau itu lisan itu dipegang. Verbal. Nanti dijelaskan di dalam. Nah, Bu, kalau ancaman verbalnya memang ada sebelumnya yang mengatakan bilang semoga panjang lama tinggal di sini atau seperti apa? Ya seperti itu. Ancaman verbalnya Kurang lebih seperti itu. Itu yang tulis di Facebook akunnya laki-laki perempuan atau apa? Laki-laki. Laki-laki. Inisialnya yang diduga Bu. Inisialnya. Saya tidak tahu kalau misalnya nanti saya jelaskan di dalam. Itu lawan per. Namun hingga kini polisi belum berhasil mengungkap motif serta pelaku penembakan OTK yang diduga terlatih atau profesional yang ditengarai memiliki keahlian dalam menggunakan senjata. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, bocah kelas 2 SD tewas tersengat listrik saat asik bermain bola bersama rekannya di Mojokerto, Jawa Timur. Diduga korban tak sengaja memegang tiang PJU yang korslet. Duka menyelimuti kediaman Pasutri Satria dan Lia yang harus kehilangan anak pertamanya AP 8 tahun yang tewas tersengat listrik tiang penerang jalan umum di Magarsari, Mojokerto. Saat kejadian, warga sempat membawa korban ke rumah sakit Hasanah. Namun naas, nyawanya tak terselamatkan. Saat kejadian, korban bersama teman-temannya tengah bermain bola saat hujan lebat. Saat bola masuk ke saluran air, korban bermaksud mengambilnya. Namun karena tangannya tak sengaja memegang tiang penerang jalan umum, ia langsung tersetrum. Tanpa sengaja menyentuh tiang listrik. Nggak tahu tiang listrik itu ada muatan setrumnya. Dan anak itu lemes, sempat melepas tangannya dari tiang listrik, lemas. Ada satu warga yang tahu, langsung dibawa ke rumah sakit Hasanah. Sekitar 17.30 dinyatakan meninggal. Usai kejadian, polisi ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Hasilnya, polisi masih mendapatkan aliran listrik di tiang PJU. Dan adanya komponen listrik yang terbuka yang dinilai membahayakan. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, Ainus melaporkan.
Polisi menangkap pasangan kekasih yang telah membuang bayi buah cinta terlarang di Pekanbaru, Riau. Kedua pelaku mengaku nekat membuang darah dagingnya lantaran malu perbuatannya diketahui oleh orang tuanya. Dalam rekaman CCTV, terlihat pasangan kekasih membuang bayinya di depan sebuah sekolah dasar Al-Madinah, Jalan Ampi, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Bayi malang tersebut baru saja dilahirkan oleh tersangka RF di rumah kosnya yang tak jauh dari sekolah tersebut. Warga menemukan bayi berjenis kelamin perempuan ini dan menyerahkannya ke sebuah klinik kesehatan untuk dirawat. Polisi akhirnya menangkap kedua pelaku, pasangan kekasih MFP, karyawan swalayan, dan RP, seorang mahasiswi. Modusnya, pelaku membuang bayi dengan memasukkannya ke dalam kotak kardus dan meletakkannya di sebuah sekolah. Tersangka mengaku bahwa bayi tersebut adalah anak hasil hubungan di luar nikah. Mereka nekat membuang bayi tersebut karena takut dan malu perbuatannya diketahui oleh orang tuanya. Polisi menyita barang bukti 1 helai spray, pakaian tersangka perempuan saat melahirkan, dan sebuah gunting yang digunakan untuk memotong plasenta. Motif dari tersangka yang melakukan bom bayi ini ya, karena malu dia mempunyai anak hasil luar nikah, ya. Tambah lagi dari pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas kehadiran anaknya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal Ayus melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau proses percepatan perizinan program 3 juta rumah Presiden Prabowo di Kota Tangerang, Banten. Pemerintah Kota Tangerang berhasil memangkas waktu perizinan bangunan gedung atau IMB yang sebelumnya 45 hari, kini hanya menjadi 4 jam saja. Tito Karnavian menyatakan dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Menteri Agraria Tata Ruang BPN. Dari pertemuan tersebut ada 3 hal yang disepakati. Yang pertama, biaya BPHTB harus digratiskan. Kedua, waktu perizinan bangunan gedung harus dipersingkat. Dan 3, pajak perizinan bangunan gedung juga harus digratiskan. Program ini khusus untuk warga miskin yang tidak mampu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi 2 pelaku pencuri motor bersenjata tajam dikejar warga. Selengkapnya di seputar Ain Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Pemirsa, sebuah speedboat tenggelam dan menewaskan 8 penumpang di Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Peristiwa ini diduga akibat banyaknya penumpang yang duduk di atas kapal sehingga kapal miring dan tenggelam.
Tangisan keluarga dan kerabat pecah saat para korban dibawa dari lokasi tenggelamnya kapal speedboat yang membawa puluhan penumpang. Speedboat yang bertolak dari Pulau Kelang, Kabupaten Seram bagian barat yang hendak menuju kota Ambon ini tenggelam di Dusun Samala, perairan Manipa. Saat kejadian, warga yang melihat kapal tenggelam bergegas menyelamatkan sejumlah penumpang dengan bantuan longboat milik warga. Dari 30 orang, 22 orang termasuk pengemudi kapal selamat, sementara 8 orang meninggal dunia. Kecelakaan kapal speedboat rute Tahaluku, Pulau Kelang, tujuan Pulau Ambon mengalami tenggelam di sekitar Tanjung Samala antara Pulau Manipa dan Pulau Kelang, Kabupaten Seram bagian barat. Menurut Kapolsek Manipa, Ibda Edwin Ricardo Mangare, peristiwa ini terjadi karena kapal miring sehingga tenggelam diduga karena banyaknya penumpang yang duduk di atap speedboat. Sebagian besar penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun sejumlah penumpang terperangkap di dalam kapal. Peristiwa ini membuat kita harus lebih waspada saat menaiki transportasi terkait keamanan dan kenyamanan perjalanan, agar kejadian yang tak diinginkan tidak terjadi. Dari Kabupaten Seram, Maluku, Juanda Sari melaporkan. Aksi heroik terjadi saat seorang polisi menyelamatkan nyawa seorang siswi yang tenggelam di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Nyawa korban berhasil diselamatkan, namun naas, sang penyelamat justru meninggal dunia karena sempat tenggelam di gulung ombak. Seorang pelajar, Safina Azahra, warga Salawu, Tasikmalaya, tenggelam dan terseret arus ombak hingga 40 meter ke tengah laut di Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut, Bribka Anitya Munartono yang tengah berwisata dengan keluarganya terjun ke laut untuk menyelamatkan korban. Dibantu nelayan, tubuh korban berhasil dievakuasi ke darat, namun naas Bribka Anitya justru sempat tenggelam di gulung ombak. Tubuh Bribka Anitya kemudian ditemukan dalam keadaan kritis oleh rekan-rekannya. Anggota Polsek Pageragang ini meninggal saat dievakuasi menuju RSUD Pandega, Pangandaran. Betul, saya saat tenggelam di Pantai Pangandaran, saya diselamatkan oleh orang tersebut, dan orang tersebut yang menyelamatkan saya telah meninggal, dan saya banyak-banyak terima kasih kepada orang tersebut yang telah menyelamatkan saya. Akibat kelelahan, Bribka Anditya dan Ananda Sepina Azahra dilakukan pertolongan pertama oleh petugas Satpol Air Polres Pangandaran dan Balawista, dibantu juga oleh petugas lainnya. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pandega, Pangandaran. Bribka Anditya wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Kini jasad Bribka Anditya Munartono telah dimakamkan di kampung halamannya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencuri motor bersenjata tajam nekat beraksi sore hari di pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga yang memergoki aksi pencurian tersebut langsung mengejar kedua pelaku. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat hendak beraksi di sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bundar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Korban yang menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur langsung mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Seketika warga pun beramai-ramai ikut melakukan pengejaran hingga keluar gang. Namun sayang, kedua pelaku berhasil kabur. Posisi di depan rumah motor,
orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung beraksi mundurin motornya sampai ke tiang listrik gitu. Pas ketemu orangnya, dia bilang itu motor saya mau bawa kemana katanya. Motor lah itu bau diuber sama orangnya. Udah motornya udah langsung kebawa ke depan, udah diuber, diteriakin maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung uber. Kedua pelaku diduga merupakan kawanan curanmor bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya jika terpergok. Selain menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian, warga juga menempelkan poster bergambar wajah kedua pelaku di setiap gang dan titik-titik keramaian, berharap adanya warga yang mengenali identitas keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan pasang pengantin di Bantul, Yogyakarta mengikuti nikah gratis yang digelar Forum Ta'aruf Indonesia. Uniknya ijab kabul dilakukan di atas mobil pick-up kuno keluaran tahun 1954. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Acara diawali dengan kirap pengantin dari rumah rias menuju KUA Sewon dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 meter. Rona bahagia pun terpancar di wajah pasangan pengantin-pengantin ini. Kedua belas pasang pengantin ini dinikahkan secara massal dan juga gratis. Bahkan seluruh peserta memperoleh fasilitas lengkap seperti kostum pengantin, tata rias, hingga mas kawin gratis. Kalau selama ini nggak semua terpikirkan, cuma dapat dari media sosial, saya tahu itu langsung daftar coba-coba dan alhamdulillah kelakon. Para peserta nikah gratis ini berasal dari ajang pencarian jodoh Golek Jarwo yang sudah diadakan sejak 2006 oleh Fortais Bantul dan sebagian lainnya berasal dari masyarakat umum. Acara ini digelar sebagai bentuk keprihatinan atas turunnya angka pernikahan di Indonesia. Akan wujud keprihatinan kita sebagai anak bangsa menyikapi fenomena yang terjadi di bangsa kali ini, yang kita sangat ironis dengan kondisi seperti ini, banyak turunnya angka pernikahan, kemudian banyak wacana-wacana yang sangat tidak sesuai dengan harapan kita sebagai anak bangsa untuk membangun keluarga yang ke depan, sehingga kami mengadakan acara ini. Adapun syarat ikut nikah gratis antara lain berusia 19 tahun dan mendapatkan izin dari orang tua atau wali serta membawa surat pengantar nikah dari kantor desa masing-masing. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI Wi Haji yang juga menjadi saksi pernikahan. Dalam rangka memastikan para calon pengantin yang hari ini ada nikah bersama gratis yang diadakan oleh Fortais Forum Ta'aruf Indonesia, memastikan bahwa ini sesuai dengan aturan semuanya, prosesnya sudah dilalui, dan memastikan semua nanti kita kasih harapan supaya keluarga berencana itu betul-betul diwujudkan. Acara dengan tagline Sepekan Nikah Bareng untuk Mencintai Indonesia ini direncanakan berlangsung selama 7 hari ke depan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Limbah kayu hasil olahan pabrik biasanya hanya dijadikan sebagai kayu bakar. Namun di tangan pengrajin asal Magelang, limbah kayu disulap menjadi hiasan panel dinding yang memiliki nilai jual tinggi. Inilah hiasan panel dinding kayu jati yang tertempel di ruang rumah, kantor, hingga kafe. Namun siapa sangka jika panel dinding kayu ini hasil limbah kayu yang tak terpakai. Di tangan Dalikun, warga Dusun Maitan, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, limbah kayu tersebut disulap menjadi beragam kerajinan panel dinding. Setiap hari, Dalikun bersama karyawannya membuat berbagai motif panel dinding. Untuk membuat papan panel kayu hanya perlu beberapa proses sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan keterampilan. Pertama, kayu limbah dipilih yang bagus. Selanjutnya dipotong sesuai ukuran. Pada tahap akhir ditempel sesuai pola dan dihaluskan. Waktu itu karena kita juga
nggak kerja, makanya kita untuk nganu kayu limbah, menggunakan kayu limbah biar jadi bisa dipakai, bukan untuk kayu bakar. Makanya kita bikin panel ini. Bikin panel ini nyatanya Pak, banyak orang pemesan gitu ya. Ini kesini mau lihat-lihat panel, lihat dari Facebook kelihatannya bagus, terus harganya murah. Mau lihat sendiri di tempat pabriknya, tempatnya bikin, biar harganya lebih murah gitu. Dalam memasarkan panel dinding, Dalikur memanfaatkan media sosial. Untuk satu potong panel dinding ukuran 18 x 49 cm dijual dengan harga Rp11.500. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ain Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah
hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.